prinsip dan hal apa yang harus diperhatikan dalam pemberian makan pada pasien NGT. Audio Jungle. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Risma Anggraini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai prinsip dan hal apa yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pada pasien NGT. Waktunya kurang lebih 15 menit dengan Ibu siapa? Bu Siti. Baik Ibu, kita mulai. Apabila nanti ketika saya menjelaskan dan Ibu tidak mengerti, boleh Ibu ajukan pertanyaan Ibu. Sebelum saya menjelaskan ke hal yang penting, saya akan menjelaskan secara singkatnya mengenai NGT. Nah, NGT itu nasogastric tube, yaitu nama selang makanan atau sonde yang merupakan selang plastik lunak yang dipasang melalui hidung menuju lambung. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan pemberian nutrisi melalui NGT itu untuk memperbaiki dan mempertahankan status nutrisi klien dan memberikan obat. Kemudian yang harus diperhatikan juga persiapan sebelum pemberian makanan. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dulu ya Bu, sebelum dan sesudah. Kemudian posisi setengah duduk atau setengah berbaring atau naikkan kepala 30 sampai 60 derajat ya Bu. Kemudian perhatikan juga suhu makanan 37 sampai 40 derajat. Yang penting tidak terasa panas di tangan. Kemudian saya akan menjelaskan ke hal yang penting ya Bu, mengenai prinsipnya itu seperti apa. Prinsipnya itu makanan yang dapat diberikan adalah makanan cair, makanan yang sudah di blender, halus, dan formula khusus internal. Selanjutnya sebelum dan sesudah dianjurkan terlebih dahulu memberi air hangat dulu ya Bu. Pastikan tidak ada yang masuk udara ke dalam selang saat memberikan makan atau minum. Kemudian hindari mendorong makanan untuk mencegah iritasi lambung. Kemudian perhatikan juga interaksi obat dengan makanan, terutama dengan susu jika ada pemberian obat per oral. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke poin hal yang penting ya Bu. Hal yang harus diperhatikan itu apa aja? Ketika memberi makanan, naikkan kepala hingga 40-60 derajat saat proses pemberian makan. Kemudian formula yang sudah diracik tidak perlu dipanaskan karena dapat merusak kandungan gizi di dalamnya ya Bu. Kemudian formula yang belum dibuka tidak perlu ditaruh di lemari es, begitupun sebaliknya. Kemudian tulis waktunya dan gunakan seluruh dalam 24 jam. Kemudian bersihkan rongga mulutnya ya Bu setiap hari, dan gunakan cotton bud untuk membersihkan rongga hidungnya ya Bu. Kemudian hindari kegiatan yang ekstrim 1 jam setelah pemberian makan, seperti sedot dahak, tepuk punggung, membalikan badan. Selanjutnya dudukkan selama 30 menit ya Bu, waktunya untuk mencegah muntah. Kemudian tempelan penahan selang NGT yang di hidung ya Bu harus diganti setiap hari. Jaga kebersihannya juga bagian yang ditempelkan, dan ditempelkan ke bagian yang berbeda. Itu untuk mencegah terjadinya borok ya Bu. Kemudian perhatikan juga jangan sampai merubah ke dalam selang NGT yang dipasang. Kemudian jaga kesegaran makanannya. Formula yang diletakkan di suhu ruang lebih dari 2 jam itu harus dibuang. Makanan dan obat diberikan secara terpisah. Jaga selang dan jangan sampai tertekan. Selanjutnya harus diperhatikan juga ya Bu ketika selang macet gitu. Disebabkan karena apa? Perawatan yang kurang baik ya Bu. Kemungkinan juga ada makanan yang tersangkut di selang sehingga menyebabkan seperti adanya tahanan pada selang. Baik ya Bu, segitu yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Ada. Oh iya, kapan ya untuk kita menghubungi tenaga medis? Ya harus perhatikan ya Bu, jika si ibu tersedak atau sulit bernapas, jika sumbatan selang makan tidak bisa diatasi, kemudian jika selangnya berubah posisi, dan juga jika ada diare, sembelit, mual, atau urin berwarna gelap, dan mulut kering. Baik ya Bu, sepertinya sudah cukup. Sebelum saya mengakhiri, kita mereview dulu ya Bu. Coba Ibu ulang apa
setahu ibu gitu apa yang tadi saya sampaikan, NGT itu seperti apa, prinsipnya itu seperti apa. Baik. NGT itu selang lunak yang disalurkan ke hidung menuju ke lambung. Iya, sepertinya ibu udah paham ya. Kemudian setahu ibu aja ini mah ya, prinsip dan hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memberi makan. Baik. Yang harus diperhatikan yaitu cuci tangan, terus sebelum dan sesudah harus minum air hangat, dan yang terakhir itu makanan halus, yang halus harus di blender terlebih dahulu. Ya, Bu, kapan menghubungi tenaga medis dalam kondisi apa? Jika pasien tersedak dan sulit bernafas. Baik ya Ibu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak enak. Oh ya, Sus, terima kasih atas pengetahuannya yang diberikan kepada saya tentang prinsip memberikan makanan yang lebih baik. Baik ya Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.